Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik perut kembung, sendawa terus, pikiran kacau. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah perut kembung, sendawa terus, dan pikiran kacau. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang melibatkan penderitaan fisik juga psikis kita terganggu ya, maka sensasinya juga nano-nano ya sangat banyak ya, yang sering kita sebut sebagai 1001 rasa sensasi, mulai dari ujung rambut ya sampai dengan ujung kaki ya. Nah itu diantaranya yang sering kita rasakan ya, walaupun kadang kita sudah menjelang sembuh, itu perut itu tetap sering kembung, kemudian reaksinya sendawa terus, kemudian masih ada cemas, pikiran masih negatif. Nah akhirnya menjadikan proses pemulihan itu akan lama ketika sudah sampai dengan psikosomatik ya, karena apa yang dipikirkan ya itu akan direspon oleh tubuh, terutama hal-hal yang bersifat negatif. Oleh karena itu maka menjadi perhatian penting buat kita ya, khususnya yang masih dalam penderitaan, supaya cepat bisa bangkit ya, tetap semangat dan akhirnya bisa menjadi cepat sembuh. Nah teman-teman semua, di dalam sensasi yang seperti perut kembung, kemudian sering sendawa, kemudian pikiran masih kacau ya, emosi belum stabil, perasaan masih penuh dengan rasa takut, rasa khawatir, rasa was-was, rasa cemas. Nah ini sering masih menyelimuti. Nah oleh karena itu kita harus memahami dulu ya sebabnya itu dari apa. Nah kemudian nanti kita mencoba mencari solusi jalan keluarnya. Nah dengan seperti itu maka kita akan bisa lebih cepat untuk keluar dari jeratan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman, ketika kita masih merasakan sensasi seperti perut kembung ya, sendawa terus, pikiran masih negatif atau pikiran masih kacau ya. Nah ini sebabnya secara garis besar ada dua hal teman-teman ya. Jadi yang pertama sebab secara fisik dan yang kedua sebab secara psikis atau kejiwaan kita. Kalau sebab secara fisik itu bisa reaksi perut kembung, sendawa terus, kemudian pikiran masih kacau, ini bisa disebabkan dari misalkan salah makan ya, salah makan atau makan tidak seimbang ya, atau pola makan yang tidak teratur, seperti misalkan kita telat makan ya, atau mungkin makan dengan porsi yang kebanyakan ya, atau mungkin juga kita kadang terlena makan makanan
pantangan yang sebenarnya sensitif terhadap lambung kita, seperti makanan yang pedas-pedas, yang asam-asam ya, yang berlemak tinggi ya, kemudian minuman bersoda, berkafein itu kadang kita lupa diri ya. Nah itu bisa memicu ya, memicu secara fisik, termasuk pola hidup atau gaya hidup kita ya. Mungkin kita beraktivitas terlalu over ya, dalam artian sampai dengan begadang ya, akhirnya kita kecapean, istirahatnya kurang ya. Ini terutama bagi aktivis-aktivis ya. Nah ini juga bisa memicu perut menjadi kembung, akhirnya sendawa terus. Nah setelah itu pikiran mulai kacau, mulai cemas ya, mulai takut dan lain sebagainya itu. Nah kemudian yang kedua, sebab secara psikis ya. Secara psikis bisa jadi dimulai dari pikiran dulu ya. Pikiran yang belum percaya diri ya terhadap kondisi kita ya. Nah kemudian pikiran ini menganalisa yang aneh-aneh ya. Contohnya jangan-jangan ya, ketika masih ada sensasi kemudian pikiran sudah aneh-aneh, jangan-jangan jantung saya kena, jangan-jangan paru-paru saya kena, jangan-jangan terkena penyakit berat dan lain sebagainya ya. Sampai dengan perasaan juga masih khawatir yang sangat tinggi, khawatir bisa sembuh atau tidak ya. Kalau sembuh kenapa lama sekali tidak sembuh-sembuh. Nah ini kadang menjadikan pemicu juga secara fisik ya, maksudnya secara psikis ya. Jadi pikiran itu seperti itu, atau termasuk emosi kita ya, kadang juga memicu juga karena kita mungkin sering marah-marah ya, atau mungkin sering dimarahi ya, itu akhirnya kita terlalu sedih ya. Nah itu bisa memicu ini apa, munculnya asam lambung. Demikian juga perasaan ya, perasaan sedih berkepanjangan, merasa tertekan ya, merasa tidak bahagia ya. Nah termasuk perasaan-perasaan cemas, takut, khawatir, was-was, ini semuanya menyelimuti ya. Nah ketika itu selalu kita pikirkan ya, nah itu biasanya itu akan direspon oleh tubuh kita, yaitu respon pertama biasanya lambung. Nah ketika lambung merespon, yaitu dengan bentuk asam lambung naik ya, sehingga menjadi, karena asam lambung naik ya, di mana asam lambung itu juga mengandung gas, nah akhirnya perut menjadi kembung itu. Nah setelah kembung akhirnya menjadi sering sendawa. Kalau sendawa itu sebenarnya sih bagus ya, karena itu proses apa ya, alamiah tubuh. Ketika di dalam lambung kita penuh dengan gas, memang kita sendawa untuk mengeluarkan atau mengurangi gas itu ya. Justru yang biasanya menjadi lebih begah itu ketika kita kesulitan sendawa gitu. Maka dari itu kalau misalkan sering sendawa itu menurut saya itu aman-aman saja, justru menjadi tambah longgar ya perut kita, tidak terlalu kembung itu malah bagus ya. Jadi tidak perlu dicemaskan, tetapi karena mungkin terlalu seringnya sendawa, nah akhirnya kita cemas, kemudian pikirannya sudah aneh-aneh seperti itu ya. Itu tidak apa-apa teman-teman ya, itu alamiah saja itu. Nah yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita mencari solusinya ya. Solusinya adalah ya, ketika kita merasakan seperti itu ya, seperti perut kembung, begah, perih, sembelit ya, nah kemudian sering sendawa ya, nah ini solusinya yang pertama bisa misalkan minum obat ya, minum obat atau minum herbal. Cuma kalau obat saya rekomendasikan yang obat dari dokter ya, itu. Jadi melalui periksa dulu seperti itu. Nah itu solusi yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa minum air hangat dan sedikit makan makanan. Karena dengan kita minum air hangat ya, ketika asam lambung naik ya,
penuh dengan gas. Nah, ini nanti akan mempermudah gas untuk keluar ya, baik itu melalui buang angin, kemudian melalui sendawa ya. Itu prosesnya seperti itu ya. Maka minum yang cukup ya, kemudian tambah sedikit makan, nah itu nanti akan lebih sirkulasinya menjadi lebih lancar itu. Itu pengalaman saya begitu teman-teman. Itu. Nah kemudian solusi yang berikutnya selain minum air hangat ya, lakukan pernafasan teman-teman ya. Lakukan pernafasan karena apa? Karena pada saat kita mengeluarkan udara ya, jadi kita bernafas seperti biasanya ya, kita hirup pakai hidung, kemudian kita keluarkan pakai mulut. Nah untuk mengeluarkan lebih panjang teman-teman, kalau bisa sepanjang-panjangnya ya, sehingga perut sampai mengempis ya, sampai mengempis, sehingga udara atau gas yang ada di dalam lambung itu ikut keluar ya, itu. Nah seperti itu. Nah setelah itu berulang-ulang, nah itu nanti akan merasakan longgar ya, yang tadinya kembung, begah ya, kadang sesak ya di ulu hati. Nah ini akan menjadi longgar. Pokoknya lakukan saja pernafasan sesering mungkin itu. Nah terutama pada saat ada sensasi-sensasi kembung itu. Pernafasan terserah teman-teman ya. Pernafasan dada, pernafasan diafragma, pernafasan perut itu sama saja. Yang penting kita mengeluarkan udaranya itu lebih banyak ya. Ketika kita masih belajar mengeluarkan udara itu, bayangkan saja kita sedang meniup. Seperti itu. Ya. Niup sepanjang-panjangnya seperti itu. Nah, ini akan keluarnya lebih banyak, maka gasnya akan lebih cepat keluar ya. Cuma kalau saya yang sering saya lakukan ini pernafasan diafragma teman-teman. Diafragma itu titiknya di ulu hati ya, di bawah dada, di atas perut. Yang biasa di sini sering mengganjal itu ya. Nah itu tekanannya di situ. Nah dengan seperti itu nanti menjadi lebih longgar teman-teman. Itu lebih mudah seperti itu. Oke, jadi itu salah satu tipnya adalah lakukan pernafasan ya, pernafasan berulang. Nah kemudian yang berikutnya adalah tipnya jangan fokus ya, jangan fokus terhadap penderitaan. Ini pikiran kita teman-teman ya, jangan kita selalu berpikir tentang rasa-rasa ya, tentang sensasi, kemudian akhirnya nanti menjadi cemas ya, menjadi tambah bingung ya, tambah khawatir dan sebagainya. Jadi kalau bisa pikiran itu alihkan saja ya, alihkan saja, kita berpikir ke hal yang lain ya, hal yang lain, tidak usah berpikir masalah kondisi tubuh kita. Yakin saja bahwa kondisi tubuh kita ini orang sehat ya, karena faktanya setelah kita melalui cek dokter ya, cek medis itu biasanya juga organ-organ tubuh kita sehat ya. Pengalaman saya dulu seperti itu, sudah dicek jantung, paru-paru, ginjal, sampai dengan cek darah, semuanya baik-baik saja itu, tapi rasanya memang tetap masih luar biasa. Nah maka dari itu kita yakini saja bahwa kita memang orang sehat seperti itu. Nah setelah seperti itu kemudian kita alihkan ke kegiatan-kegiatan yang lain ya, atau kita melakukan kegiatan yang disukai ya, yang ringan-ringan saja ya, yang penting hanya sekedar mengalihkan pikiran ya. Mungkin kita bisa mendengarkan musik, yang senang musik juga boleh ya. Mungkin kita melukis, yang suka melukis boleh. Mungkin kita mancing, yang suka mancing juga boleh. Yang suka memasak, masaklah ya, itu juga bisa, apa saja ya. Pokoknya kita jangan fokus mikir terhadap penderitaan kita itu teman-teman. Jadi alihkan saja ya. Itu caranya dengan mengisi kegiatan tadi. Nah kemudian ini juga untuk supaya pikiran ini menjadi lebih positif ya, karena di saat kita ada sensasi ini biasanya pikiran ini menganalisanya negatif ya. Jangan-jangan tidak bisa sembuh, jangan-jangan
ininya kena dan lain sebagainya itu. Nah itu maka mindset kita rubah menjadi berpikir yang positif. Caranya mudah teman-teman ya. Awali saja ketika kita mau menganalisa sesuatu ya, terutama yang berhubungan dengan diri kita, itu dengan kata bersyukur teman-teman ya. Alhamdulillah saya bersyukur walaupun perut saya kembung, saya tidak apa-apa. Ini hal biasa, misalkan seperti itu. Sensasi hanya numpang lewat ya. Faktanya saya sehat walafiat, misalkan seperti itu. Nih, sehingga nanti pikiran menjadi lebih tenang karena bisa menganalisa yang positif itu. Jadi setiap ada rasa begitu. Caranya adalah awali dengan syukur. Jadi alhamdulillah saya bersyukur ya Tuhan, ya Allah ya. Nah, kita walaupun masih ada sensasi, saya bisa mengatasi, saya tidak apa-apa. Sensasi hanya numpang lewat. Caranya seperti itu ya. Itu. Oke teman-teman ya, jadi untuk istilahnya mengatasi sensasi yang kadang masih sering muncul seperti itu tadi ya, tentang perut kembung, sendawa terus, pikiran kacau, itu tip-tipnya seperti itu. Dan ini yang terakhir ya, supaya pikiran menjadi positif, perasaan menjadi damai ya, emosi menjadi stabil. Nah ini satu tip ya, yang terakhir ini selalu bersyukur apa adanya dengan tulus dan ikhlas teman-teman. Jadi kalau kita bisa menerima ya, menerima keadaan kita, kondisi kita, itu terima saja ya. Bahkan kita syukuri saja karena kita yakin bahwa apa yang terjadi terhadap diri kita ini adalah kehendak Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih dan Penyayang itu selalu memberikan yang terbaik buat kita ya. Sehingga walaupun nampaknya diawali dengan penderitaan, itu pasti nanti hikmahnya itu akan lebih luar biasa teman-teman ya. Karena apa? Karena penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis ini memang memberikan kesempatan kepada kita untuk memproses ya, memproses diri kita supaya menjadi lebih baik dan akhirnya menjadi lebih bahagia. Karena apa? Karena mungkin di masa lalu kita kurang baik mungkin dalam pola makannya, mungkin kurang baik dalam pola hidupnya, mungkin kurang baik dalam hubungan sosial, mungkin kurang baik dalam kita berpikir dan lain sebagainya ya. Nah, maka kita syukuri saja apa adanya ya di dalam diri kita, bahkan kita pasrah ya dengan tulus dan ikhlas, bahwa kita berharap bahwa mudah-mudahan penderitaan ini akan cepat sembuh dan akan mendapatkan hikmah yang luar biasa. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.